Halo Sobat Psikopat, welcome back my YouTube channel. Bersama saya di sini Lutfi. Nah, di minggu lalu saya sudah membahas tentang inventory. Ada yang masih ingat Pesaka yang mengatur inventory itu Pesaka nomor berapa? Ya, Pesaka nomor 14. Inventory itu adalah persediaan. Nah, di minggu lalu saya sudah menjelaskan bagaimana cara menentukan penilaian persediaan tersebut. Nah, di video kali ini saya akan membahas lebih lanjut. Ada beberapa metode tambahan untuk menentukan nilai persediaan tersebut. Baiklah, saya akan share screen. Ada lebih baiknya kita mengulas materi minggu lalu sedikit. Nah, penilaian persediaan. Penilaian persediaan ini adalah menentukan nilai persediaan akhir yang akan dilaporkan sebagai nilai persediaan pada laporan keuangan. Nah, di penilaian persediaan ini ada beberapa metode. Yang pertama, yaitu metode harga perolehan. Metode harga perolehan ini yaitu artinya nilai persediaan akhir itu dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan per unit. Di metode harga perolehan ini ada beberapa cara untuk menentukan nilai persediaannya. Yang pertama ada identifikasi khusus. Lalu yang kedua ada asumsi arus harga perolehan. Seperti yang sudah saya jelaskan di minggu lalu, ada 3. Yang pertama FIFO, LIFO, dan average method. FIFO atau first in first out yaitu mengalihkan unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan akhir. Lalu ada LIFO. LIFO yaitu last in first out, yaitu mengalihkan unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan awal. Nah, lalu yang ketiga adalah metode rata-rata, yaitu mengalihkan unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan rata-rata. Nah, itu dia tadi asumsi arus harga perolehan. Nanti di next slide saya akan menjelaskan dampaknya bagi pajak dan net income. Lalu yang kedua ada metode lowers of cost or net realizable value atau yang biasa kita sebut dengan LCNRV. Nah, LCNRV ini biasanya digunakan pada persediaan yang telah usang. Misalnya nih, laptop. Nah, karena laptop yang setiap tahunnya mengeluarkan tipe seri baru, maka yang laptop untuk tahun sebelum-sebelumnya berarti sudah termasuk barang usang atau sudah dipakai. Nah, untuk menilai persediaan dengan metode ini, kalian harus mengalihkan unit yang tersisa dikali dengan harga yang paling rendah. Misalnya nih, ada 2 harga. Yang pertama 2 juta, yang kedua ada 1.900.000. Maka kalian harus memilih harga yang terendah, yaitu harga 1.900.000. Kalian harus ingat kata kuncinya. Metode LCNRV ini yaitu digunakan untuk meminimalisirkannya barang yang telah usang atau rusak untuk terjual dan mengambil nilai yang paling rendah. Lalu yang ketiga ada metode estimasi. Nanti saya akan menjelaskan apa itu metode estimasi dan bagaimana cara menentukan nilai persediaan dengan menggunakan metode estimasi ini. Nah, ini dia dampak harga perolehan terhadap net income dan pajak. Di sini, saya sudah menyajikan dengan 3 asumsi. Yang pertama FIFO, average method, dan LIFO. Kita lihat apa saja yang membedakannya di ending inventory dan di net income, beserta pengaruh terhadap pajak. Di sini, perusahaan sales revenue-nya sama-sama 11.500. Lalu ada beginning inventory-nya atau persediaan awalnya senilai $1.000. Lalu ada pembelian sebanyak $11.000. Maka untuk mencari cost of good available for sale atau barang yang tersedia untuk dijualnya, persediaan awal ditambah dengan pembelian, yaitu $12.000. Maaf, $12.000. Di sini masih belum ada kita menemukan perbedaannya. Nah, di ending inventory inilah yang
kita temukan perbedaannya. Mengapa di sini 5.800, mengapa di sini 5.400, dan mengapa di sini 5.000. Saya mengambil data ini dari kartu presiden yang tidak saya tampilkan di sini. Ini permisalannya saja. Mengapa FIFO lebih tinggi daripada average method dan LIFO? Nah, FIFO itu karena mengalihkan unit yang tersisa dikali dengan harga per unit urut harga perolehan akhir. Maka dengan perusahaan yang menggunakan asumsi FIFO ini, ending inventory-nya akan lebih besar dibandingkan dua metode, average method dan LIFO. Lalu ada metode rata-rata. Metode rata-rata ini tadi sudah saya jelaskan, yaitu mengalihkan unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan rata-rata, maka dia nilainya di tengah-tengah LIFO dan FIFO. Nah, lalu LIFO 5.000. Kenapa LIFO paling kecil? Karena LIFO mengalihkan unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan awal. Maka di LIFO ini tidak diperbolehkan oleh IFRS dan pajak. Karena dengan menggunakan LIFO ini pajaknya akan lebih kecil. Lalu LIFO ini dia mengalihkan harga perolehan, mengurutkan harga perolehan yang terakhir kali masuk. Misalnya nih, perusahaan membeli barang dagangan untuk 1 bulan. Pada tanggal 5 Oktober, perusahaan membeli barang tersebut. Lalu di tanggal 30 Oktober, perusahaan juga membeli barang tersebut. Maka, jika perusahaan menjual barang tersebut, maka perusahaan harus menjual barang yang di 30 Oktober atau barang yang terakhir masuk. Jadi barang-barang yang awal yang sebelum-sebelumnya dibeli, maka dia akan menumpuk di gudang. Bisa jadi tidak terjual atau mana tahu kita kan. Berbeda dengan FIFO. Kalau FIFO ini menjual barang-barang yang dibeli lebih awal atau yang awal dibeli. Lalu untuk mencari COGS-nya atau cost of goods sold atau biasa disebut dengan HPP, harga pokok penjualan. Dengan cara barang yang dijual yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan ending inventory. Maka COGS untuk FIFO senilai $6.200 dan average method senilai $6.600 dan LIFO senilai $7.000. Lalu untuk mencari gross profit-nya, $11.500 dikurang dengan $6.200 atau sales revenue dikurang dengan COGS. Maka dapatlah gross profit-nya senilai untuk FIFO senilai $5.300. Dan untuk di average method, sales revenue-nya senilai $11.500 dan COGS-nya senilai $6.600. Maka $11.500 dikurang dengan $6.600 dapatlah $4.900. Nah, untuk LIFO, sales revenue-nya senilai $11.500 dan COGS-nya senilai $7.000. Maka gross profit yang didapatkan untuk asumsi LIFO ini senilai $4.500. Nah, di soal beban operasinya sebanyak $2.000. $2.000 dan $2.000 untuk ketiga asumsi sama. Maka kita bisa dapat income before income tax atau pendapatan sebelum pajak. Untuk FIFO, pendapatan sebelum pajaknya $5.300 dikurang dengan $2.000, dapatlah $3.300 atau gross profit dikurang dengan beban operasi. Lalu untuk average method, pendapatan sebelum pajaknya sebanyak $2.900 itu didapatkan dari gross profit dikurang dengan beban operasi. Lalu untuk LIFO, pendapatan sebelum pajaknya sebanyak $2.500 didapatkan dari gross profit dikurang beban operasi. $4.500 dikurang $2.000, maka dapatlah $2.500. Maka di sini pajaknya senilai 30%, sebanyak 30%.
$3.300 dikali dengan 30% dapatlah $950. $2.900 dikali dengan 30% dapatlah $870. $2.500 dikali dengan 30% dapatlah $750. Nah, di sini pajak LIFO lah yang paling rendah. Karena oleh itu pajak tidak membolehkan LIFO perusahaan menggunakan asumsi LIFO. Karena berdasarkan survei, 60% perusahaan menggunakan metode rata-rata, 40% perusahaan menggunakan metode FIFO, dan 23% perusahaan menggunakan keduanya, FIFO dan average method, untuk menentukan nilai persediaan. Nah, di sini dapat ada income atau laba bersihnya senilai untuk FIFO $2.310, yaitu 3.300 dikurang dengan 950, sudah dikurangi dengan pajak. Lalu untuk average method dapatlah net income-nya sebesar $2.030. 2.900 dikurang dengan $870, itu $2.030. Nah, untuk net income LIFO dapatlah $1.750. $2.500 dikurang dengan $750. Nah, buat pertanyaan, mengapa LIFO menghasilkan pajak yang lebih rendah? Nah, itu karena LIFO menghasilkan laba paling rendah. Laba LIFO tadi 4.500, sedangkan average method dan FIFO itu di atasnya 4.900 dan 5.300. Kenapa laba yang dihasilkan oleh LIFO paling rendah? Karena HPP LIFO itu paling tinggi. HPP LIFO $7.000. Sedangkan kedua asumsi ini di bawah LIFO 6.600 untuk average method COGS-nya dan 6.200 untuk FIFO COGS-nya. Mengapa COGS atau harga pokok penjualan LIFO lebih tinggi daripada FIFO dan average method? Karena ending inventory kalau menggunakan LIFO adalah paling rendah. Di sini ending inventory LIFO $5.000. Sedangkan yang lainnya lebih tinggi dari LIFO. Kenapa bisa ending inventory LIFO paling rendah? Nah, karena LIFO dia menggunakan pengalinya harga perolehan yang awal untuk menentukan ending inventory. Nah, semoga mengerti ya teman-teman untuk dampak arus harga perolehan FIFO, average method, dan LIFO tersebut. Saya akan lanjut tentang inventory error. Saya akan pindahkan di sini. Nah, teman-teman, kadang di perusahaan kita ada mengalami inventory error. Itu yang pertama disebabkan oleh masalah hitung. Sudah pastilah, pasti banyak yang akuntan-akuntan yang salah hitung. Lalu, yang kedua ada salah mengalihkan dengan harga perolehan per unit. Misalnya nih, perusahaan menggunakan asumsi FIFO, di mana asumsi ini untuk menentukan nilai presidennya yaitu mengalihkan unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan per unit menurut harga perolehan akhir. Nah, tetapi perusahaannya malah mengalihkan unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan per unit menurut harga perolehan awal. Maka otomatis perusahaan yang menggunakan asumsi FIFO tersebut jadi menggunakan asumsi LIFO karena dia urut harga perolehan awal. Makanya terjadilah kesalahan inventory atau inventory error. Nah, lalu yang ketiga ada kesalahan God in transit atau penukaran atas kepemilikan barang. Misalnya nih, perusahaan saya membeli barang dagangan pada tanggal 29 Desember. Jangan itu dekat kali. 27 Desember lah, 27 Desember 2020 di Jakarta. Nah, perusahaan saya menggunakan pengakuan barang FOB shipping point lah. Maaf, FOB destination point aja lah. Nah, perusahaan saya menggunakan FOB destination point, di mana pengakuan atas kepemilikan barang tersebut diakui ketika barang tersebut sampai di gudang pembeli. Maka biaya angkut yang dibayarkan biaya angkutnya dibayarkan oleh si penjual. Maka barang tersebut sampai di tanggal 4 Januari misalnya. Nah, akuntan perusahaan saya nih malah mencatat untuk laporan keuangan di akhir tahun 31 Desember 2020 tersebut.
Nah, disitulah kesalahan pencatatannya. Karena dengan menggunakan FOB Destination Point tersebut, baru dicatat ketika barang tersebut sampai di gudang kita, atau gudang pembeli. Makanya terjadilah kesalahan pencatatan atau inventory error. Nah, selanjutnya ada metode estimasi untuk menentukan nilai persediaan. Metode estimasi ini yaitu metode atau cara penaksiran nilai persediaan pada kondisi tertentu untuk kebutuhan laporan interim dan bulanan. Metode ini akan menentukan perhitungan fisik atas persediaan pada saat itu dianggap tidak praktis karena jumlah persediaan yang sangat banyak. Di metode estimasi ini ada dua cara untuk menentukan nilai persediaannya. Yang pertama ada metode gross profit. Yang kedua ada metode retail. Yang pertama, metode gross profit. Yaitu metode ini menghitung persediaan dengan mengestimasikan jumlah persediaan akhir berdasarkan nilai barang yang tersedia untuk dijual, penjualan, dan presentasi laba bruto. Metode ini biasanya dipakai untuk mengestimasi nilai persediaan ketika entitas mengalami kebakaran atau bencana alam yang merusak sebagian besar persediaan perusahaan. Nah, di video selanjutnya atau inventory part 3 saya akan menjelaskan tentang metode estimasi ini, contoh kasusnya dengan menggunakan metode gross profit. Nah, yang kedua nih ada metode retail, di mana metode ini pengukuran nilai persediaan dengan menggunakan rasio biaya untuk menurunkan nilai persediaan akhir yang dinilai berdasarkan nilai retailnya menjadi nilai biaya. Nah, itu dia ada metode estimasi tersebut. Yang pertama ada metode gross profit, dan yang kedua ada metode retail. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Untuk itu saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau saya sharing kata-kata berbicara. Baiklah, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.